Halo semuanya, di samping saat ini sedang ada mobil Mitsubishi Xpander Cross yang tipe Matic. Kali ini kami akan bahas mengenai fungsi tombol-tombol yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross Matic ini. Kira-kira apa saja fungsinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Pertama kita mulai dari kunci. Nah, untuk kuncinya ini sudah jelas ada dua tombol. Tombol atas ini bentuknya gembok, jadi fungsinya untuk mengunci. Nah, kalau untuk yang bawah ini gambarnya gembok terbuka, fungsinya untuk membuka pintu. Selain menggunakan tombol di kunci, kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di bagian pintu. Jadi ketika kita tekan, ini fungsinya kurang lebih sama seperti di kunci. Jadi ketika kita tekan tombol, maka untuk pintunya akan mengunci sendiri. Yang penting kunci keylessnya dalam radius 70 cm. Kemudian kalau kita tekan lagi, maka akan terbuka. Nah, itu tadi untuk tombol bagian kunci dan handle pintu. Berikutnya kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tombol start stop engine. Ini fungsinya untuk menghidupkan mesin. Untuk syaratnya kita harus menginjak rem, kemudian tekan sekali, mesin akan menyala. Di sebelah mesin di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Nah, ini untuk yang bagian atas ini fungsinya untuk mengatur bagian kacanya. Tapi sebelum mengatur kaca harus kita arahkan dulu. Ini ada R dan L. R artinya kanan. Nah, ini misalnya kita mau mengatur spion sebelah kanan, kita arahkan, tekan yang tombol R dulu, kemudian diarahkan. Nah, ini bisa kita lihat untuk kanan kiri atas bawahnya kita gerakkan, maka untuk kaca spionnya juga akan mengikuti tombol. Demikian juga kalau kita mau mengatur yang sebelah kiri juga sama. Kalau yang tadi R artinya kanan, kalau L artinya kiri. Kalau mau mengatur sebelah kiri kita arahkan ke L, kemudian kita atur naik turun kanan kirinya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kaca spionnya sudah bergerak. Di sebelah pengaturan kaca spion ini ada tombol lagi. Nah, ini tombolnya namanya tombol folding, fungsinya untuk melipat spion. Jadi kalau kita tekan, maka spionnya akan melipat secara elektrik. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, maka di sini untuk spionnya akan terbuka. Nah, dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ini ada tombol gambar mobil tulisan off. Ini fungsinya untuk stability control, tidak perlu ditekan apapun. Kalaupun tidak sengaja tertekan, maka tidak masalah. Ini fungsinya untuk menstabilkan mobil. Untuk tombol ini diabaikan saja. Berikutnya kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Jadi untuk tuas membuka kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Caranya tinggal ditarik seperti biasa. Nanti untuk kap mesinnya sudah bisa dibuka. Lalu ini yang paling penting, untuk tuas di bagian bawah ini untuk membuka tangki BBM. Jangan lupa untuk Xpander Cross ini tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Berikutnya kita lanjut ke bagian samping. Nah, di sini ada beberapa tombol. Untuk tombol yang gambar gembok ini fungsinya untuk mengunci pintu atau central lock. Tapi sekarang untuk mobil Xpander Cross sudah ada autonya, jadi otomatis mengunci kalau mobil jalan. Untuk sebelah kiri ini tombol untuk mengunci jendela, jadi fungsinya biar tidak dimainkan anak-anak. Kadang ada anak-anak yang suka main jendela, ini untuk mengunci supaya tidak bisa dinaik turunkan. Kalau mau menormalkan lagi tinggal ditekan sekali lagi. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian belakang. Ini tombol power window. Ini untuk yang sisi pengemudi sudah auto, jadi begitu kita tekan ke atas secara otomatis untuk jendelanya akan menutup sendiri. Nah, kalau yang ini untuk sisi penumpang depan. Yang belakang ini ada sisi belakang kanan, ini sisi belakang kiri. Untuk fungsinya kurang lebih sama seperti power window pada umumnya. Nah, kita lanjut lagi ke sisi bagian pengemudi. Di sebelah kanan ada tuas. Nah, ini tuas untuk pengaturan lampu. Jadi kalau untuk lampu sen sebelah kanan tuasnya ditarik ke bawah. Kemudian kalau untuk menormalkan diposisikan tengah. Kalau untuk lampu sen sebelah kiri tinggal dorong ke atas. Kemudian yang tengah ini ada tuas untuk menyalakan lampu fog lamp atau lampu kabut. Jadi untuk lampu kabutnya di sebelah sini. Nah, kalau lampu utamanya ada di sebelah ujung. Ini kalau kita putar sekali berarti lampu senja. Kalau kita putar sekali lagi, nah ini untuk lampu utama. Untuk lampu jauhnya sendiri modelnya tarik tuas ke belakang. Nah, ini kalau tarik ke belakang ini akan berubah menjadi lampu jauh. Untuk lampu dekatnya juga sama, tarik ke belakang. Jadi baik lampu dekat maupun lampu jauh semuanya tarik ke belakang. Berikutnya kita lanjut ke bagian setir. Nah, untuk setirnya sendiri yang sebelah kanan tombolnya cukup banyak. Ini adalah tombol untuk fitur cruise control. Jadi untuk menyalakan cruise control pertama tekan tombol ini dulu. Kemudian cruise controlnya standby. Nanti kalau kecepatannya sudah 40 km/jam, kita tekan tuasnya ke bawah. Nah, begitu kita tekan tombol ini ke bawah, maka tidak perlu digas lagi, mobil sudah secara otomatis berjalan. Nanti kalau misalnya mau menaik atau menurunkan kecepatan, tinggal dorong dan tarik tuas yang ada di bagian tengah ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai, mau menormalkan lagi, tinggal tekan tombol cancel.
Berikutnya kita ke bagian bawah. Di sini ada beberapa tombol. Ini yang atas tombol voice command. Jadi kalau misalnya ada telepon mau diangkat, ngomong langsung bisa menekan tombol ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ada tombol angkat tutup telepon. Misalnya handphone kita terkoneksi Bluetooth, kemudian mau angkat telepon, tekan tombol ini. Gambarnya gambar handphone terangkat. Kemudian kalau yang bawah sesuaikan dengan gambarnya. Ini fungsinya untuk menutup telepon. Berikutnya kita lanjut ke bagian samping kiri. Nah ini juga tombolnya cukup banyak. Untuk yang pertama ada tombol back. Ini fungsinya untuk pengaturan di bagian MIT atau speedometer. Nah untuk enter ini untuk mengatur tampilan. Jadi kalau kita tekan enter, di sini kita bisa atur. Ada tombol kanan kiri untuk mengatur settingan. Kemudian untuk atas bawahnya juga sama. Jadi di sini untuk tampilannya bisa kita atur. Nah misalnya seperti ini, nanti bisa dieksplor sendiri. Tapi intinya ini fungsinya di bagian speedometer, bukan di bagian head unit. Kalau misalnya mau diubah-ubah, tinggal tekan tombol enter, kemudian diatur lagi kanan kirinya. Misalnya kita mau merubah tampilan, nah kita atur ke bagian pengaturan dulu, kemudian sampai pengaturan kita tekan tombol enter, kita atur kira-kira tampilannya yang berubah seperti apa. Kalau sudah selesai, maka tinggal kita tekan enter sekali lagi, maka tampilannya akan berubah. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ini sesuai gambarnya, ini tombol untuk pengaturan volume, untuk naik turun volume disesuaikan. Jadi untuk pengaturan volume head unit bisa melalui setir. Lalu untuk bagian bawahnya lagi, nah kalau yang bawah ini pengaturan di bagian head unit. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti dari radio menuju ke Bluetooth ataupun menuju ke menu lainnya, caranya tinggal tekan tombol yang gambar audio ini. Maka bisa kita lihat di situ untuk tampilannya berubah dari FM menuju AM, kemudian berubah lagi menjadi menu Bluetooth. Nah ini mohon maaf tidak terlihat, kita coba sekali lagi. Nah ini misalnya kita mau ubah, misalnya dari mendengarkan radio mau kita ganti ke menu USB. Misalnya kita punya koleksi lagu di bagian USB, maka tanpa perlu menekan tombol head unit, kita cukup menekan tombol audio ini secara otomatis. Untuk menu sumbernya akan berganti. Misalnya mau diganti ke Bluetooth juga langsung bisa. Kemudian kalau mau mengganti channelnya, misalnya kita mendengarkan radio mau diganti dari frekuensi A ke frekuensi B, caranya ada di tombol di bagian bawahnya. Di sini ada tombol ganti, jadi tinggal kita geser saja. Misalnya dari frekuensi A ke frekuensi B mau digeser, maka tinggal kita tekan saja untuk tombol pencarian ini. Jadi kita bisa fokus berkendara. Nah selanjutnya kita ke tuas yang sebelah kiri. Ini adalah tuas untuk pengaturan wiper. Untuk pengaturan wipernya, untuk yang ke bawah ini untuk menggerakkan wiper. Semakin ke bawah maka gerakan wipernya semakin cepat. Kita geser sekali lagi. Nah di sini bisa kita lihat untuk gerakan wipernya semakin aktif. Kemudian kalau kita geser sekali lagi semakin cepat. Nah kalau untuk wiper yang bagian belakang ada di tuas yang bagian ujung. Jadi di sini untuk yang ujung ini bisa kita putar. Kalau kita putar ke depan, maka untuk wiper belakangnya akan bergerak. Nah bisa kita lihat di bagian belakang. Tapi ini untuk gerakannya cukup lambat, tidak menyesuaikan gerakan di bagian depan. Nah kita coba putar sekali lagi. Bisa kita lihat di sini untuk wiper belakangnya bergerak. Jadi kalau wiper belakang tuasnya ada di bagian ujung. Nah di sini juga kita bisa mengeluarkan air. Jadi untuk mengeluarkan airnya caranya tinggal kita putar ke bagian paling depan lagi. Nah kalau untuk bagian depan ini ada gambar air keluar. Jadi begitu kita putar ke depan seperti tadi, maka secara otomatis bisa kita lihat tadi airnya sudah keluar. Demikian juga untuk yang bagian depan juga bisa mengeluarkan air. Untuk cara mengeluarkan airnya tinggal ditarik ke bagian dalam. Nah ini kalau misalnya kita tarik tuas ke bagian belakang seperti ini. Nah di sini bisa kita lihat untuk airnya langsung keluar. Ini fungsinya untuk membersihkan kaca, misalnya kondisinya berdebu. Berikutnya kita ke bagian head unit. Nah untuk head unit ini untuk yang bagian tengah ada tombol home, jadi untuk mengembalikan ke tampilan awal. Tapi ini juga bisa sekaligus untuk mematikan head unit. Kalau misalnya kita tekan lama, maka head unitnya akan mati. Untuk menyalakan kita tekan sekali. Untuk yang sisi sebelah kirinya di sini ada kamera 360. Jadi kalau misalnya kita mau melihat kamera 360 di mobil Xpander Cross ini, untuk tombolnya ada di gambar layar tadi. Nah kalau yang sebelah ini untuk pengaturan volume naik turun. Berikutnya yang di sebelah kanan, nah di sini ada menu untuk pengaturan seperti yang di setir tadi. Ini untuk pengganti channel. Lalu untuk di sebelah kanannya lagi, di sini ada foto pengaturan. Di sini untuk pengaturannya bisa mengatur konektivitas, kemudian pengaturan audio dan juga pengaturan kecerahan. Nah kalau yang ini fungsinya kurang lebih semua seperti tadi untuk voice command. Jadi kalau misalnya ada telepon kita mau mengangkat bisa menggunakan tombol yang ini. Nah untuk bagian tengah ada tombol lampu hazard. Berikutnya kita langsung ke bagian tombol AC. Untuk tombol AC nya yang sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan kipas, jadi semakin ke atas untuk
kipasnya semakin cepat. Kalau yang ini untuk suhu, jadi semakin ke atas suhunya semakin dingin. Untuk tombol yang di bagian bawah, di sini ada tombol rear. Ini untuk rear defogger, fungsinya untuk penghangat kaca belakang. Misalnya kaca belakangnya ngembun, nah ini untuk menghilangkan untuk kaca belakang. Kalau yang sebelah kanan ini max cool untuk mendinginkan AC secara maksimal. Misalnya baru parkir di tempat yang panas, mau mendinginkan langsung tekan tombol ini. Untuk menormalkan lagi, tekan sekali lagi. Lalu ada mode ini untuk arah hembusan, ada hembusan kepala, ada hembusan kepala dan kaki, dan hembusan kaki saja. Ini untuk pengaturan arah hembusan angin. Nah kalau yang ini AC, jadi kalau kita matikan artinya kipasnya nyala tapi AC-nya mati, hanya mengeluarkan udara normal. Nah kemudian kalau yang ini untuk tombol sirkulasi udara, jadi kalau mati berarti ngambil udara dari luar, tapi kalau nyala berarti putaran udaranya hanya di dalam. Nah ini kalau untuk mematikan dua-duanya, mematikan AC dan juga mematikan kipas. Berikutnya kita ke bagian bawah. Nah di sini ada tombol satu lagi, ini fungsinya untuk wireless charger, jadi kita bisa mengecas handphone tanpa menggunakan kabel. Nanti biasanya otomatis menyala, syaratnya kondisi pintu harus tertutup. Nanti tinggal kita letakkan saja handphone, tapi biasanya khusus untuk handphone seperti iPhone. Kalau untuk Android yang biasanya kurang begitu berfungsi. Nah ini begitu kita letakkan maka biasanya secara otomatis akan mengisi daya. Kemudian lanjut, ini untuk handremnya sekarang sudah menggunakan handrem elektrik, jadi sudah tidak perlu pakai engkol. Untuk menurunkan handrem tinggal ke bawah, kemudian kalau mau menghandrem tinggal tarik ke atas, lebih simpel. Untuk yang bagian belakangnya di sini ada tombol auto hold. Sesuai dengan namanya, ini fungsinya untuk otomatis menahan. Jadi kalau kondisi macet tinggal tekan tombol ini saja, maka kita injak rem, begitu kita lepas mobil tidak jalan lagi, cukup injak gas lagi. Ini sangat nyaman kalau kondisi tanjakan ataupun kondisi jalan macet. Nah berikutnya kita ke bagian transmisi. Untuk transmisi, untuk P berarti parkir, R berarti mundur, N berarti normal. Kemudian kalau untuk yang di bagian belakangnya di sini ada huruf D. Untuk D ini artinya drive atau berkendara. Nah kalau untuk yang di bagian belakangnya ada L atau low berarti di rendah. Langsung kita coba saja. Nah kalau untuk kondisi parkir berarti tuasnya harus di posisi P. Nah untuk memindahkan tuasnya jangan lupa ada tombolnya di bagian depan, harus kita tekan. Kita geser ke posisi belakang. Nah ini berarti artinya mobil dalam kondisi mundur. Kalau kita mundur sekali lagi, kita berarti posisi netral, mobilnya tidak jalan tapi juga tidak ngerem. Kalau mau jalan ke depan diposisikan ke D, kalau tanjakan diposisikan ke L. Ini untuk gigi rendah. Nah untuk tuasnya sendiri di bagian samping ada tombol bundar, ini tulisannya tulisan DS. Ini fungsinya untuk menyalip kendaraan, jadi kalau misalnya kita mau membalap mobil tinggal kita tekan DS sekali. Nanti kalau sudah selesai membalap tinggal kita tekan sekali lagi, maka kembali normal. Nah kurang lebih itulah berbagai fungsi tombolnya. Kita kembalikan ke posisi semula. Untuk tombol-tombol di mobil Xpander Cross ini cukup banyak, jadi tidak ada salahnya sebelum Anda melakukan pembelian Anda pelajari terlebih dahulu, supaya nantinya begitu mobilnya sudah datang ke rumah Anda tidak panik karena sudah menguasai berbagai tombol tersebut. Nah kurang lebih itulah fungsi tombol-tombol yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cosmetic. Semoga informasi dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Nantikan video tips kami berikutnya. Sampai jumpa.